Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini kita membahas sebuah tema, yang dimana tema ini adalah tema 1 tahun. Saya berusaha untuk merangkumnya nanti setelah 1 tahun. Saya coba mereview ulang apa yang kita sudah alami lewat tema ini. Di mana tahun 2021 kita canangkan sebagai the year of TSW. Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Amin ya Bapak Ibu. Tema ini kita angkat dengan adanya situasi yang ada, membuat semua lini kehidupan mengalami jeritan, mengalami teriakan, mengalami pandemi yang begitu panjang dan mencengkam dan menakutkan. Tapi di tengah-tengah itu Alkitab berkata kepada kita untuk tetap setia walaupun. Nah, kenapa kita ini setia walaupun? Karena Mazmur pasal ke-65 ayat 11 memberikan jawaban itu kepada kita. Saya bacakan, saya ngulangi lagi supaya kita ngikutin. Kemarin hari Minggu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan saya mengulurnya sampai minggu ini baru kita bahas ulang lagi. Supaya saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, kita ikut step by step. Bahkan saya juga setiap hari mungkin Bapak Ibu terima potongan-potongan 1 menit yang saya kutip. Untuk tujuannya cuma satu, mengingatkan kita ulang lagi, menyadarkan kita ulang lagi tentang materi-materi yang ada. Nah, kenapa kita ini tetap setia walaupun? Karena Mazmur 65 ayat 11 berkata demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ya kan? Tuhan itu baik. Nah, ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Kita sudah bahas bukti yang pertama adalah Dia mendengar doa kita. Hari ini yang kita bahas adalah bukti yang kedua, engkau yang menghapuskan kesalahan kami. Itu dicatat di Mazmur pasal ke-65 ayat yang ketiga. Nah, kita konteksnya di Mazmur pasal yang ke-65. Konteks tahun kita itu di Mazmur 65. Nanti kita boleh penjabarannya lebih jauh. Nah, poin yang pertama, engkau yang mendengarkan doa, kita sudah lalui. Dan kita masuk di poin yang kedua, yaitu kebaikan Tuhan yang kedua, yaitu engkau menghapuskan kesalahan kami. Nah, dalam poin yang pertama dan kedua ini, engkau menghapuskan kesalahan kami, itu ada 2 bagian yang saya bagi. Dan saya sudah bahaskan itu di minggu sebelumnya, yang menggambarkan karena bersalah. Gara-gara Daud itu melakukan kesalahan, maka dia terus berada dalam perasaannya yang gundah gulana. Dia terus berada dalam perasaan bersalah, dan bahkan sampai kepada mengancam kesehatannya, mengancam jiwanya. Kita sudah uraikan itu. Terus Daud karena bersalah, dia merasa dia tidak bisa punya kemampuan untuk keluar daripada kesalahannya. Bahkan dia berada dalam kebingungan. Bingung bagaimana mulainya lagi, bagaimana mengawalinya lagi, bagaimana menyelesaikannya. Sehingga kita sampai kepada poin yang kedua, yaitu karena bersalah Daud kalut, Daud tidak punya kemampuan. Lalu kita sampai poin yang kedua, dikatakan adalah karena bersalah bila manakah pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Kita sampai ke kebaikan Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan menghapuskan kesalahan kita. Di dalam Tuhan menghapuskan kesalahan kita saya bagi menjadi 2. Bagian pertama adalah karena bersalah. Bagian yang kedua adalah karena Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, untuk mengerti tentang Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ketiga ini, maka kita boleh mundur ke belakang di Mazmur pasal yang ke-51 ayat 1 dan seterusnya. Kita temukan ayat ini korelasinya, ayat ini sinkronnya, ayat ini dia ada hubungannya dengan Mazmur pasal 51 ayat 1 dan seterusnya. Ya.
Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, yang hari ini kita mau bahas dan tekankan adalah Engkau yang menghapuskan kesalahan kami. Engkau yang menghapuskan semua dosa kami. Engkau yang menghapuskan semua pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau yang menghapuskan setiap benih rasa bersalah dalam kehidupan kami. Kami memiliki dua dosa, yaitu dosa keturunan dan juga dosa karena perbuatan kami. Kami lahir karena berdosa, dan kami juga punya dosa pribadi kami. Dan kami punya Allah yang hidup. Yang Allah yang hidup hari ini yang kita bahas adalah menghapuskan dua dosa ini. Dosa keturunan dan juga dosa pribadi. Daud mengalami dosa keturunan. Maka Mazmur pasal 91 ayat berapa dikatakan bahwa dari kandungan saya sudah berdosa. Waktu kita, mama kita, orang tua kita sudah mengandung kita sudah berdosa. Dan juga dosa karena perbuatan kita. Nah, gara-gara dosa ini saudara, Daud mengakui itu. Karena bersalah ini maka saya tidak punya kemampuan untuk keluar dari dosa ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Kenapa? Semua pelanggaran saya Tuhan hapuskan. Amin. Nah saudara, untuk mengerti ini maka ada dua sarana Tuhan menghapuskan keselamatan menurut Mazmur pasal 51 ayat 1-2. Ada dua media atau ada dua sarana atau ada dua wujud bagaimana Tuhan itu menghapuskan dosa kita. Ya, pertanyaan kita seperti itu. Bagaimana Tuhan itu menghapuskan dosa Daud? Ternyata ada dua yang diwujudkan di Mazmur pasal 51 ayat yang 1-2. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Saya bagi menjadi dua nih Bapak Ibu, perhatikan. Bagaimana Allah, bagaimana cara kerja Tuhan untuk menghapuskan pelanggaran dan dosa daripada Daud. Bagaimana Tuhan mau menghapuskan pelanggaran dan kesalahan yang dibuat oleh kita. Kita lahir karena berdosa. Kita punya dosa pribadi yang karena kita sering lakukan pelanggaran kita sendiri. Nah, Tuhan punya dua sarana untuk menghapuskan itu menurut pengakuan daripada Mazmur. Yang pertama dikatakan adalah kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Daud memahami tentang kasih setia Tuhan. Maka dia bilang begini, saya tahu saya salah. Saya tahu saya berdosa. Saya berdosa sejak dari kandungan ibu. Dan saya punya pelanggaran. Maut berkuasa atas hidup saya. Sehingga saya tidak punya kemampuan untuk lepas dari itu. Tapi Tuhan, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Tuhan mau menghapuskan dosa kita. Dengan apa saudara? Kasih setianya. Nah, pertanyaan kita lagi sekarang adalah, apa itu kasih setia Tuhan? Sejauh mana kita memahami tentang kasih setia Tuhan? Sejauh mana kita memandang tentang kasih setia Tuhan? Sejauh mana kita mengerti tentang kasih setia itu bagi kehidupan kita? Daud mengerti itu. Daud punya memori, Daud punya rekaman tentang kasih setia Tuhan. Daud punya pengalaman tentang kasih setia Tuhan. Daud punya sesuatu yang indah bersama dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu dia mengulang lagi. Dalam doanya dia bilang begini, Tuhan hapuskanlah saya, kasihanilah saya menurut kasih setiamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kasih setiamu dalam bahasa Ibrani disebut keset, yaitu kasih yang ditunjukkan karena memiliki komitmen. Kasih Allah ditujukan kepada Daud karena Allah punya komitmen dengan siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Allah punya komitmen dengan siapa juga? Komitmen dengan Daud. Waktu dia mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja, Tuhan berfirman bahwa taktanya akan kokoh selama-lama.
punya komitmen. Maka Daud menyadari Tuhan yang berfirman berkomitmen selalu untuk menyertai saya, berkomitmen untuk selalu mau mengampuni saya. Kasih setia Tuhan adalah komitmen Tuhan untuk terus mau mengampuni kita, terus mau di sini katakan mengasihi kita. Bahkan di sini lagi kasih setianya ada kasih setia ditujukan karena memiliki integritas. Tuhan punya integritas. Dalam pengertian singkat, integritas adalah konsep konsistensi, tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Tuhan punya integritas dalam metodenya dia, dalam konsistensi untuk menolong kita, untuk terus menopang kita, untuk terus mau datang mengangkat kita, untuk terus mau datang memulihkan kita. Saudara perhatikan di situ. Kita renungkan baik-baik bahwa kasih setia Tuhan itu adalah komitmen Tuhan. Kasih setia Tuhan itu adalah integritasnya Tuhan. Kasih setia Tuhan itu adalah kesetiaan, yaitu keteguhan hati, kepatuhan dan ketaatan. Tuhan benar-benar patuh terhadap janjinya kepada kita. Tuhan benar-benar taat kepada apa yang diucapkannya terhadap kita. Tuhan benar-benar teguh ketika dia bilang begini, saya menolong engkau, saya mengurapi engkau menjadi raja, takhtamu kekal, itu tetap. Dan Daud merasakan itu. Bahkan di sini katakan kasih setia Tuhan itu pengertian adalah ikatan yang erat, yaitu suatu kuasa sehingga tidak mudah lepas. Suatu ikatan yang erat. Tuhan ikatkan kita. Tuhan ikatkan kita dengan komitmennya. Tuhan ikatkan kita dengan integritasnya. Tuhan ikatkan kita dengan kesetiaannya. Dan itu erat. Amin. Daud menyadari itu. Daud menyadari bagaimana kasih setia Tuhan. Daud menyadari bagaimana komitmen Tuhan. Maka dia bilang di dalam doanya, Tuhan, saya tahu saya bersalah. Saya tahu saya melakukan dosa yang berat. Tapi hapuskanlah dosa saya. Dengan apa? Kasih setiamu. Dengan apa? Integritasmu. Dengan apa? Komitmenmu. Dengan apa saudara? Kasih yang erat itu. Amin. Kita memahami sekarang. Yang pertama, Daud itu dihapuskan dosanya. Dengan apa? Kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan. Sama Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita semua yang ada, Bapak Ibu yang mendengar saya, jemaat Tuhan yang menyaksikan saya hari ini, kita dengar baik-baik. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan kelalaian, kita pernah berbuat dosa. Tapi kasih setia Tuhan terus Tuhan mau limpahkan dalam kehidupan. Amin. Daud merasakan itu. Asalkan kita kembali. Yang kedua, bagaimana sarana yang kedua, bagaimana Tuhan itu, cara Tuhan menghapuskan dosa Daud adalah di ayat yang tadi kita bacakan. Bapak Ibu boleh perhatikan kalimat, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dia menyadari tentang rahmat Tuhan itu yang besar. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu rahmat? Daud mengerti tentang kasih setia Tuhan, komitmen Tuhan. Daud mengerti tentang integritas Tuhan. Daud mengerti tentang kesetiaan Tuhan. Daud mengerti tentang ikatan yang erat dengan Tuhan. Tapi Daud pun mengerti tentang rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan adalah saudara, rahmat-Mu adalah kasih karunia yang diberikan oleh yang kudus kepada orang yang berdosa. Daud mengerti bahwa saya telah berdosa, tapi rahmat Allah adalah kasih setia Tuhan yang kudus diberikannya kepada saya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang kudus menghampiri mereka. Rahmat-Nya datang kepada mereka. Bukan saja itu saudara, bahkan Tuhan mengorbankan korban darah, binatang, bahkan menyembelih itu dan buat kulit dari binatang itu, memakaikan itu kepada Adam dan Hawa. Itu dia rahmat. Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa jatuh dan mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi rahmat Tuhan adalah Dia yang kudus mau menghampiri kita yang berdosa. Amin. Itulah bedanya kita dengan Allah kita dan Allah orang lain. Allah orang lain, mereka berusaha untuk menghampiri Allah.
Tapi Allah kita lah Allah yang kudus, berusaha untuk mencari kita di mana kita berada. Itu namanya definisi tentang rahmat Allah. Daud mengerti itu. Daud memahami tentang rahmat Allah. Rahmat Allah adalah saya ini berdosa, tapi Allah yang tidak berdosa menghampiri saya, membalut saya, mau membuat saya kembali layak di hadapan. Kedua pengertian tentang rahmat Allah adalah sesuatu yang tidak pantas diterima oleh kita, dan Tuhan tidak akan tahan-tahan itu. Dan Tuhan mau terus itu diberikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh bacakan di Ratapan pasal ketiga ayat 22 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Tuhan itu Allah yang kudus adanya. Tuhan itu Allah yang bertakhta dan berdaulat di surga sana. Namun dia pun rindu datang menyampiri orang-orang yang berlaku salah. Dia pun rindu datang menyampiri orang-orang yang berbuat dosa. Daud menyadari akan hal itu ketika dia jatuh dalam dosa. Ketika melakukan pelanggaran, rasa bersalah, dia tidak tahu lagi bagaimana. Dia menghampiri Tuhan dan dia memohonkan rahmat-Nya menghapuskan. Dia tahu bahwa Tuhan itu punya rahmat-Nya, Tuhan itu tidak habis-habis. Ratapan pasal yang ketiga 22 menyadari itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan itu tidak akan habis, tidak akan berhenti karena kita berdosa. Rahmat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti karena kita melakukan pelanggaran. Tapi rahmat Tuhan itu selalu Tuhan sediakan. Baik kamu mengasihi Dia maupun kamu tidak mengasihi Dia, Tuhan tetap menyediakan rahmat-Nya itu bagi kamu. Itulah bedanya ke Allah kita dan Allah orang lain. Kenapa saya bersyukur juga punya Allah seperti itu. Kita punya kesalahan yang besar, kita punya pelanggaran yang luar biasa, tapi rahmat-Nya disediakannya itu bagi kita. Tak habis-habisnya. Kalau seandainya rahmat itu diukur dari perbuatan baik, diukur dari kekudusan, maka Daud tidak pantas, maka Adam pun tidak pantas. Waktu jatuh dalam dosa harusnya Adam mati hari itu juga. Tapi Tuhan tetap datang merangkul. Tuhan tetap datang untuk membalut. Dia yang melukai, Dia juga yang membebat. Allah kita, rahmat-Nya. Dia tetap menerbitkan matahari buat orang yang baik maupun orang yang jahat. Dia tetap mengasihi kita, yang baik kita yang menghujat Dia, kita yang menonjok Dia, kita menyalibkan Dia, maupun kita yang taat kepada Dia. Rahmat-Nya selalu disediakan buat kita. Daud menyadari akan hal itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, tujuan Tuhan untuk memberikan rahmat-Nya itu bukan untuk apa-apa saudara, tapi tujuannya adalah Tuhan tetap membuka kesempatan itu kepada kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Maka tujuan rahmat adalah memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk berbalik dan bertobat. Tujuan Tuhan memberikan rahmat-Nya itu adalah supaya kita berbalik dan bertobat. Hari ini kalau kita mungkin melakukan kesalahan yang luar biasa, Tuhan tetap menunggu engkau. Rahmat-Nya selalu buka buat engkau. Rahmat-Nya selalu disediakan. Dia menunggu sampai batas waktunya engkau mau berbalik kepada Dia. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita masuk kepada bagaimana supaya Daud itu mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan, yang namanya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya Tuhan. Bagaimana dia mengalami komitmen Tuhan kepada dia, bagaimana dia mengalami pemulihan, bagaimana dia mengalami Tuhan menghapuskan pelanggaran-pelanggarannya itu. Apa yang harus dilakukan oleh Daud, apa yang harus dikerjakan oleh Daud. Bahkan ini adalah contoh bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, percayalah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru datang dalam hidupmu. Amin. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan?
ada 5 cara yang dilakukan oleh Daud. Menurut Mazmur pasal 51, kita akan temukan 5 cara Daud. Bagaimana dia mengalami rahmat itu. Bagaimana dia mengalami integritas Allah. Bagaimana dia mengalami kesetiaan Tuhan. Bagaimana dia mengalami eratnya Tuhan dekat dengan dia. Bagaimana dia mengalami pengampunan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan. Bagaimana dia merasakan dia yang berdosa dan Tuhan sediakan rahmatnya itu bagi. Mari kita perhatikan. Yang pertama di Mazmur pasal 51 ayat yang 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini satu kisah yang dikisahkan di Mazmur 91 ini. Ini adalah ungkapan daripada Daud. Ketika Nabi datang kepada dia, menegur dia tentang kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud, orang lain disuruh pergi berperang, Daud asik-asikan di soto rumahnya, kata Alkitab di 2 Samuel. Bahkan ketika dia berdiri soto rumahnya, ada sesuatu pemandangan yang indah timbul dalam hatinya, mengingininya, lalu melakukannya. Lalu setelah dia mengingini, dia melakukan, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, dia rasa bingung, dia rasa cemas, dia merasa seperti itulah kita. Kadang-kala kita sudah melakukan dosa, maka seringkali kita rasa bersalah. Itu ada cara Tuhan yang ditanamkan untuk hati nurani kita, supaya hati nurani kita rasa bersalah. Nah, dia menyadari itu. Tuhan mengutus seorang nabi yang datang kepada dia untuk menegur dia, untuk menasihati dia, untuk membimbing dia, untuk mengarahkan dia, untuk membuat dia sadar akan pelanggarannya, untuk membuat sadar akan apa yang tindakannya. Kadangkala saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan itu, kami hamba-hamba Tuhan, bahkan firman Tuhan itu pun kadang Tuhan pakai siapapun datang kepada kehidupan kita. Kalau itu sedang menamplak kita, kalau itu sedang menegur kita tentang perilaku kita, tentang kesalahan-kesalahan kita, harusnya kita belajar seperti Daud. Daud bilang apa? Yang pertama saya taruh di sini bahwa ini adalah cara Daud. Ketika Nabi datang tegur kepada dia, maka dia dengar itu. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Daud bertobat. Amin. Saudara yang saya kasih, ini teladan Daud bagi kita. Waktu firman Tuhan itu datang kepada dia dan mengatakan kamu bersalah, maka Daud bertobat hari itu. Hari ini Bapak Ibu yang mendengar saya hari ini, apakah engkau mendengar hari ini ada kesalahan yang kau lakukan dalam kehidupanmu? Kau alami perkara-perkara seperti Daud. Engkau alami masalah seperti Daud. Engkau alami sesuatu yang mungkin saat ini sedang Tuhan tegur dalam hatimu. Hati nuranimu, Tuhan bilang kamu berbuat salah. Tadi barusan kamu memarahi istri, barusan kamu memarahi anak-anak, barusan kamu berantem suami istri, barusan kamu, Tuhan bilang begini, bertobat hari ini. Kita bertobat. Daud, itu Daud. Kenapa Tuhan itu mengasihi Daud? Kenapa Tuhan itu memberikan rahmatnya kepada Daud? Kenapa Tuhan itu menghapuskan pelanggaran Daud? Karena Daud bertobat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah menipu orang hari ini? Atau kita sudah makan siapa hari ini? Atau kita sudah membenci siapa hari ini? Atau kita punya pikiran yang kotor hari ini? Atau kita punya tingkah laku yang seperti apa? Tutur kata kita seperti apapun. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, saya mau beritahu kepada kita semua, mari kita sama-sama bertobat seperti Daud. Tuhan mengirimkan Nabi Nathan. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai firman Tuhan untuk menegur kita. Kalau firman Tuhan itu datang untuk menegur kita, memperbaiki kita, merubah kita, bertobat kita hari ini. Yang kedua, Mazmur pasal 51 ayat kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia bilang gini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia sadar
akan apa? Dosanya dia. Dan di sini dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Senantiasa dia sadar dan dia senantiasa bergumul, bagaimana keluarnya ini, bagaimana ya saya rasa bersalah ini, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana saya bisa keluar dari perasaan ini. Dan Tuhan, dia bilang begini, dengan kata lain saudara perhatikan, yang kedua, kenapa Daud itu mendapatkan kasih setia Tuhan dan mendapatkan rahmatnya Tuhan? Karena Daud mengakui dosanya. Selain dia bertobat, dia juga mengakui dosanya dia. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang tidak pernah mengakui bahwa kita bersalah. Kenapa Tuhan itu selalu sayang kepada Daud? Kenapa Tuhan itu selalu memperhatikan Daud? Kenapa Tuhan itu selalu membela Daud? Kenapa Tuhan itu selalu mengampuni Daud? Karena Daud selain dia bertobat, yang kedua Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan adalah selain mendukakan Roh Kudus, Alkitab juga bilang dosa yang tidak diakuinya. Bagaimana Tuhan mengakui, bagaimana Tuhan mengampuninya kalau kita tidak mengakuinya? Daud mengakui tentang apa yang diperbuat. Ada satu pepatah bilang begini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ada suami istri, suaminya ikut retret, pulang, "Mah, saya mau buat pengakuan dengan mama." Wah, istrinya senang dong. Oh iya, senang. Dimana kalau ada suami bilang begini, "Mah, mari saya mau buat pengakuan dengan mama." Lalu buat pengakuan. "Mama, saya 1 tahun lalu saya punya simpanan di sini." Mamanya, istrinya pikir, oh ya, bagus dong papa. Papa udah ambil belum? Saldo masih ada apa enggak? Dikiranya istrinya adalah saldo simpanan rekening. Ternyata bukan begitu mama. Tapi saya punya selingkuhan yang saya simpan di sini. Istrinya merasa, padahal bilang, ini adalah suami idaman. Di rumah sayang sekali sama istri, di rumah sayang sekali sama anak. Tapi ternyata kamu punya simpanan sana sini. 1, 2, 3. Dia mengakui istrinya. Saya kasihan juga sih. Habis dia mengakui, istri bilang gini, "Hari ini juga kita 2 cerai. Saya akan uruskan dan semuanya itu saya uruskan. Kita berpisah." Dia telepon, dia bingung. Bagaimana ini pernyataannya? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika saya terbuka, bukan pemulihan, tapi perceraian. Maka saudara, urusan dengan hal-hal kayak gini, sebelum kita mengakuinya, kita harus akui di hadapan Tuhan. Jangan engkau akui dulu di hadapan manusia. Engkau akui di hadapan Tuhan. Engkau bereskan itu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan bertobat dengan sungguh-sungguh. Baru engkau akui. Waktu engkau datang bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada engkau hikmat bagaimana cara engkau mengakuinya di depan manusia. Kadang-kala slogan itu ditelan mentah-mentah sama orang, akhirnya membuat pengakuan. Banyak rumah tangga yang cerai gara-gara slogan itu. Tapi hari ini jemaat Tuhan yang ada di Double C Latu Menten, Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini, kalau engkau mau mengakui perbuatanmu, maka Tuhan bilang apa? Rahmatnya, kasih setianya selalu baru diberikan dalam kehidupanmu. Engkau harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bereskan dengan Tuhan dulu. Maka Tuhan akan memampukan engkau untuk berkata-kata dengan hikmat kepada istrimu, sehingga hati istrimu pun punya kesanggupan untuk mendengarnya. Hati istrimu pun Tuhan punya kesanggupan untuk menjamahnya, sehingga dia bisa menerimanya. Yang kedua caranya, sebelum engkau mengakui dengan istri, engkau cari pendeta, engkau cari konselor.
konselor dan baik-baik. Sebelum engkau mengakui dengan istri untuk masalah urusan begini, harus ada pendamping, tidak dengan kemampuanmu sendiri. Nah, saudara yang saya kasihi, Daud melakukan itu. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Akui bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Akui di hadapan Tuhan. Sebelum sesuatu yang sensitif sekali, sebelum engkau akui dengan istrimu, sebelum akui dengan suamimu, sebelum akui dengan yang lain, konseling dulu. Nanti saya kasih tahu kapan kita harus bereskan itu. Yang ketiga, Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jadi cara Daud bagaimana supaya dia mengalami kasih setia Tuhan dan bagaimana dia mengalami rahmatnya Tuhan adalah dia berdoa dan memohon supaya hatinya dibaharui, supaya hatinya ditahirkan. Hati dan rohnya yang telah najis, hati dan rohnya telah najis karena pelanggarannya, karena dosanya, maka dia mohon supaya dia dikuduskan. Sehingga saudara, dia mampu menang atas kehidupan. Nah itu saudaraku ya, cara Daud itu gitu. Dia minta supaya Tuhan bereskan hati saya. Bukan saja itu, rohnya saudara. Kejahatan itu, pelanggaran itu punya spirit, itu punya roh dan punya pengaruh. Bukan sekedar kita berbuat dosa, tidak, itu ada spiritnya. Spirit utamanya siapa? Setan. Oleh karena itu Daud bilang begini, Tuhan tahirkan aku, tahirkanlah hatiku dan rohku. Ternyata rohnya juga ikut najis gara-gara dia berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita teladani seperti Daud, supaya kita mengalami kasih setia Tuhan dan kita mengalami rahmatnya Tuhan. Yang keempat, Mazmur pasal 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepada. Yang keempat, bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami rahmatnya Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud lakukan adalah dikatakan Daud berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang cara Tuhan, tentang jalan Tuhan. Untuk supaya kita tetap kuat dalam kehidupan ini, mari kita berani untuk bersaksi. Daud bilang begini, jadikanlah hatiku, ayat ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Dia mau jadikan aku menjadi teladan, di mana supaya aku bisa bersaksi kepada mereka bahwa mereka mesti harus bertobat dari jalan mereka, dan aku mengajari mereka untuk berbalik. Daud mau menjadi saksi. Pelayanan di wadah Full Gospel. Full Gospel adalah wadah di mana orang-orang itu adalah orang-orang kesaksian. Mereka yang tadinya takut bersaksi, di Full Gospel mereka bersaksi. Kita dituntut di Full Gospel bersaksi, tujuannya cuma satu, supaya mereka ketika berdiri di depan bersaksi bahwa saya sudah berubah, bahwa saya sudah tidak lagi berbuat ini, bahwa saya benar-benar sudah hidupnya baik, bahwa saya benar-benar hidup mau menjaga hidup kudus, bahwa saya benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan. Waktu dia mendeklarasikan diri seperti itu, dia berdiri dan bersaksi, maka ribuan mata akan memandang dan lihat, gerak-gerik hidupnya akan dilihat. Maka dia, apapun dia lakukan, dia berkata bahwa kepada dirinya, saya sudah berubah. Jangan hari ini kita bilang di atas mimbar saya berubah, tapi di bawah mimbar masih tetap saja seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Nah itu, Bapak Ibu, bagaimana dengan jemaat Tuhan di GBI Double Silatomet? Siap menjadi saksi dengan kehidupan, berdiri dan berkata bahwa benar, saya dulu pendosa, tapi sekarang saya sudah berubah. Benar, dulu saya penjahat, tapi sekarang saya sudah berubah. Berani bersaksi seperti itu? Belum pakai, tunggu waktunya. Hatinya harus dibereskan. Engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, tahap demi tahap. Kita harus bertobat, kita harus mengakui, bahkan kita harus memohon supaya Tuhan bereskan hati kita. Maka kita bisa berani bersaksi. Jangan dibalik, bersaksi dulu baru minta tolong dibaharui. Baharui dulu hatinya,
bertobat, mengakui, baharui dulu, baru kau berdiri untuk bersaksi. Maka kesaksianmu itu benar-benar punya dampak, punya efek kepada orang lain. Orang lain melihat perubahan dalam kehidupan. Yang 5 yang terakhir dikatakan di Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi yang kelima, bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami kasih setia Tuhan dan rahmatnya Tuhan? Yang kelima dikatakan adalah kita harus memberikan korban sembelihan. Korban yang lahir dari hati yang patah. Korban lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Korban yang lahir dari hati yang benar-benar mau mengasihi. Bapak Ibu perhatikan, saya berbicara mengenai korban bukan berurusan dengan masalah duit saja, tapi korban berurusan dengan bagaimana kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita serius kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius kepada Tuhan dengan iman, serius kepada Tuhan dengan keteladanan kita, serius kepada Tuhan dengan rela berkorban. Ketika hatimu sudah dijamah, maka engkau terus memberikan korban-korban baru buat Tuhan. Perhatikan, Alkitab mencatat tentang korban sembelihan. Itu benar-benar ketika mereka menghampiri Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tapi mereka datang dengan korban persembahan. Dan itu aturan yang dibuat oleh perjanjian lama. Sampai kepada Yesus pun memberikan persembahan itu selalu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dan selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah lebih banyak berkat memberi daripada berkat tidak memberi. Saya menyampaikan tentang korban bukan berarti kita gereja sedang kekurangan duit, butuh duit, atau pendeta butuh duit dan khotbah tentang duit. Tidak. Tapi ini konteks ayat. Kalau engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan, engkau sudah merasakan kemurahan Tuhan, engkau sudah merasakan rahmat Tuhan yang begitu besar, maka saya percaya hatimu penuh dengan rasa berkorban juga buat Tuhan. Engkau merasa berutang kepada Tuhan. Engkau merasa bahwa Tuhan begitu baik kepada saya, Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu peduli dengan saya, Tuhan begitu mengangkat saya. Maka hati kita itu sudah dibalut. Kita tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana saya harus memberi, tapi beri dengan sukacita, memberi dengan iman, memberi dengan harapan. Ada satu ibu mau WhatsApp saya, Pak Kem, saya dapat video seperti ini. Saya jelaskan, Bu, pemberian itu, persembahan, korban yang ibu beri, persembahan maupun perpuluhan yang ibu beri, dasarnya cuma 3. Pertama, ibu harus memberi dengan sukacita. Kedua, ibu harus memberi dengan sukarela. Ketiga, ibu harus memberi dengan iman. Bukan karena jumlahnya berapa, bukan karena nilainya berapa, tapi Bapak Ibu memberi enggak dengan sukarela, berkorban enggak dengan sukarela, berkorban enggak dengan sukacita, berkorban enggak dengan iman. Habel dan Kain yang diperkenankan oleh Tuhan persembahannya bukan Kain tapi Habel. Kenapa? Karena Kain, Alkitab Ibrani jelaskan bahwa Kain memberi dengan iman. Kain memberikan korban persembahan dengan iman. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kau korbankan buat Tuhan? Engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong engkau yang luar biasa. Tuhan menolong engkau memegang nafas hidupmu. Tubuh jiwa rohmu kita pelihara sampai hari ini. Kesehatan kita hari ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita diberi anugerah rahmatnya luar biasa bagi kita. Kita rasakan dan kita nikmati itu semua. Dan Tuhan pun mau kita memberikan sebuah korban, di mana korban itu adalah lahir dari hati yang sukacita, lahir dari hati yang sukarela, lahir dari hati yang punya iman kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami Bapa, sebagaimana Engkau telah menghapuskan dosa-dosa pada Daud, menurut kasih setia-Mu dan menurut rahmat. Biarlah kami pun mau belajar Bapa, hidup seperti Daud. Bagaimana kami boleh meresponin kasih setia Tuhan itu, dengan cara kami bertobat sungguh-sungguh, dengan cara kami mengakui pelanggaran kami di hadapan-Mu, dengan cara kami berdoa Bapa untuk Tuhan Engkau membaharui tubuh, jiwa dan roh kami, dengan
kami mau supaya menjadi saksi-Mu. Dan mari Tuhan Engkau tolong kami agar kami berkorban Bapa buat Engkau dalam kehidupan ini. Kami berkorban waktu kami berkorban tenaga kami berkorban pikiran kami, kesehatan kami, apapun kami berkorban mungkin untuk Engkau. Tuhan tolong kami, bahkan kami berkorban harta benda kami. Tuhan tolong kami. Meteraikan Bapa, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu satu persatu yang menyaksikan firman Tuhan, yang mendengar hari ini. Diberkati kami semua Bapa dalam nama Yesus. Benih firman yang ada tertanam dan tertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami percaya akan firman-Mu. Ketika firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami, menumbuhkannya itu dalam kehidupan, membuat kami berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami 100 kali lipat dalam kehidupan yang kami alami itu dalam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah dengar firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengerti tentang firman Tuhan yang ada, dan mari kita satu hati kita akhiri firman ibadah kita hari ini. Bapak Ibu yang dukung dalam doa silakan mau WhatsApp. Bapak Ibu yang butuhkan pelayanan pastoral silakan mau WhatsApp dan isi form yang ada. Ada beberapa pasangan yang sudah isi sehingga kita akan melakukan kelas pranikah, dan juga nanti kita akan kelas prabaptis. Dan apalagi ya, minggu depan kita kembali live streaming dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Riu. Saya berharap Bapak Ibu boleh ada lagi di minggu depan. Dan saya berencana untuk kita akan tatap muka 1 bulan sekali mulai di bulan Mei. Saya akan lakukan urusan yang lain, hal-hal yang lain, biar Tuhan juga tolong. Doakan kami, tanggal 27-28 saya dan istri akan ditabiskan sebagai pendeta pembantu di GBI Double C Latu Menten. Biarlah semua dakwah berjalan yang baik. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus bersyukur, berterima kasih buat hari yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, beribadah. Tuhan tolong kami dari awal sampai selesai. Pujian penyembahan yang kami boleh nikmati, dan bahkan firman-Mu yang ada kami sudah nikmati. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami, tanah kami, hati kami yang lembut, dan menghasilkan buah bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu, mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami. Firman itu akan berkembang, firman akan menghidupkan kami, firman akan menguatkan kami, mengokohkan kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu dengan setia mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dengan setia ia beribadah setiap minggu hari ini. Kami berdoa Tuhan, turunkan berkat Tuhan limpah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkatilah mereka yang setia beribadah dengar firman Tuhan. Berkati hidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, keluarga mereka. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami minta, kami mohonkan itu dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, jamah dalam nama Yesus. Susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Orang tua yang ada di gereja-Mu, berkati Oma Wesla Teroreh, berkati kehidupannya sebagai orang tua, berkati anak mantu dan cucunya, berkati Bapa secara lahiria jasmani, tubuh kami lemah tapi iman kami kuat di dalam Engkau. Berkati selalu Bapa, pagari, lindungi, naungi, bentengi anak-anak-Mu yang lain, jemaat-Mu yang lain. Tuhan tolong Bapak orang tua yang ada. Ibu Damayanti Tuhan berkati juga. Papa dan Mama Dedesi Tuhan berkati. Papa dan Mama dari Jeffrey Tuhan berkati Bapak. Orang tua yang ada Tuhan tolong mereka agar mereka tetap kuat. Jadi kalau mereka belum vaksin, Tuhan tolong Bapak agar mereka punya kesempatan untuk divaksin sehingga mereka punya antibodi yang kuat untuk menghadapi virus ini. Kami percaya akan penyertaan-Mu, kuasa-Mu Bapa. Berkati selalu Bapa orang tua di gereja ini. Hamba berdoa dan minta dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Bapa buat kami suami istri sebagai hamba-Mu. Tuhan tolong kami. Urapan Tuhan, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan pentabisan pada tanggal 27-28. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan menjadi hamba-Mu secara sah di organisasi. Tuhan berkati. Dan berkati juga Bapa untuk biaya yang kami perlukan, biar Tuhan cukupkan adanya. Berkati anak kami Eri kuliah, Tuhan tolong juga cukupkan dananya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang bergumul dalam bisnis mereka. Tuhan campur tangan Bapa, nyatakan pembelaan-Mu, pertolongan bagi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka Bapa. Berkati anak-Mu sedang merintis usaha juga Tuhan tolong. Anak-anak-Mu sedang Bapa mencari pekerjaan, Tuhan tolong agar mereka boleh temukan pekerjaan sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan
Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan berkati. Menyerahkan juga Bapa buat Pak Atek, Tuhan tolong Bapa. Menyerahkan ponakan dari hamba-Mu Tin yang ada di Flores dalam penanganan sebagai polwan dalam penanganan bencana yang ada di Flores. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bahkan kami tolong Bapa daerah kami yang ada di Kupang yang sedang mengalami musibah karena adanya ekstrim cuaca yang ada. Tuhan tolong, banjir sehingga menyebabkan banyak rumah yang rusak, bahkan menyebabkan korban jiwa. Mereka berduka, Tuhan hiburkan mereka. Cara-Mu sempurna adanya untuk menolong dan memulihkan keadaan negara NTT Bapa dalam nama Yesus. Orang tua hamba-Mu, baik mama maupun mami, Tuhan berkati, Tuhan sertai selalu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, kesehatan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa anak-Mu Agnes yang minggu lalu sudah Tuhan tolong dia lahir, Tuhan tolong Bapa. Bahkan Tuhan berkati juga Bapa anak-anak-Mu yang lain, Tuhan berkati. Mega, Tuhan tolong, Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan campur tangan selalu, suaminya dan keluarganya, bisnisnya, usaha, Tuhan berkati Bapa. Pak Atek juga Tuhan tolong. Kami menyerahkan semua kami, Bu Suryati, kami serahkan kehidupannya juga ke dalam tangan Tuhan. Selalu ada kekuatan dan penghiburan bagi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna buat bangsa ini. Kasih setia Tuhan sempurna buat bangsa ini. Penyertaan Tuhan luar biasa. Keadaan vaksin yang ada yang akan kami lakukan, Tuhan tolong juga akan semua dapat berjalan yang baik. Keadaan di mana negara kami mengalami cuaca yang ekstrim, mengalami dampak yang begitu luar biasa. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Berkati pemimpin pusat sampai ke RT RW yang Tuhan tolong. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Anak-Mu Alicia yang hari Minggu lalu ulang tahun, turunkan anugerah-Mu dan berkati-Mu anak-Mu ini Bapak, dalam nama Yesus. Dari ulang tahunnya Tuhan tambahkan hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupannya, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-Mu mengulurkan tangannya dalam persembahan mereka, baik mereka memberi persembahan perpuluhan maupun mereka memberikan persembahan setiap minggu. Biar Tuhan tolong, Tuhan berkati, ulurkan tangan selalu memberkati. Lumbung-lumbung mereka penuh dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah selalu bagi mereka dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 11 April 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.